Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 2 tentang model datasig, dimana yang pertama yaitu tentang elemen sig dalam dunia nyata, dimana permukaan bumi sebagai dunia nyata mempunyai gambaran sangat kompleks. Diantaranya yang pertama, beraneka ragam jenis tumbuhan seperti gunung, sungai, danau, hutan, perkebunan ataupun sawah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, terdapat berbagai jenis bangunan yaitu seperti jalan, fasilitas umum, bendungan, jembatan, bandara, dan lainnya. Terus selain itu dalam elemen sig juga dibutuhkan visualisasi gambar untuk mewakili keadaan permukaan bumi. Melalui sig jadi kita dapat melihat bentuk visual atau gambar visual dari sungai, danau, bendungan, jembatan ini dari informasi geografis yang dibuat dalam sig. Selanjutnya yaitu tentang data spasial, di mana data spasial adalah data yang bisa menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Data spasial memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sebuah sistem koordinat, di mana data spasial sering juga disebut dengan data geospasial, data geografis, ataupun geodata. Seiring dan berkembangnya produksi data, jumlah data spasial pun sangat bertambah lebih pesat. Lalu selanjutnya yaitu tentang data vektor dan model data raster. Di mana data vektor ini mewakili dua simbol, yaitu titik atau poin dan garis atau line, dan area poligon. Di mana data vektor titik itu jadi koordinat tunggalnya itu x, y tanpa panjang dan luas. Jadi contohnya seperti posisi rumah, kantor, pasar, supermarket, sekolah ataupun kampus. Sedangkan untuk garis atau line ini memiliki koordinat awal dan akhir, di mana dia rumusannya itu pakai x1, y1 dan x2, y2, memiliki panjang dan tidak memiliki luas. Contohnya seperti jalan, sungai, pipa air, kabel listrik, dan masih banyak lagi. Kemudian area poligon, di mana memiliki koordinat awal dan akhir yang sama. Jadi dia itu akan bertemu atau akan membentuk suatu lingkaran. Jadi kedua sisinya itu akan bertemu seperti batas wilayah, pulau, danau, dan masih banyak lagi. Kemudian kita membahas tentang model data raster, di mana data raster ini merupakan data sederhana yang tersimpan dalam kotak atau grid yang berbentuk sebuah bidang. Kotak atau grid tersebut disebut dengan pixel atau picture element, di mana posisi pixel dinyatakan dengan garis X dan kolom Y, contohnya seperti gambar scan, gambar digital, citra satelit, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan contoh dari gambar raster. Jadi kalau dari jauh modelnya seperti ini, tetapi apabila kita menzoom, dia akan berbentuk kayak kotak-kotak agak blur, ini yang dinamakan pixelnya. Selanjutnya materi tentang model data non-spasial atau atribut, di mana data atribut disimpan terpisah dari data spasial. Setiap fitur data spasial terhubung dengan tabel atribut, di mana tabel atribut titik khusus untuk vektor titik saja, tabel atribut garis khusus untuk vektor garis, dan untuk tabel area khusus untuk vektor area. Jadi kita tidak bisa campur adukan. Jadi kalau titik, dia vektornya ke titik, terus kalau untuk garis ke garis, dan area ke area, tidak boleh terbalik ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hubungan data atribut dan data spasial, di mana di sini data spasial itu contohnya seperti peta, sedangkan data atribut itu contohnya seperti tabel informasi yang ada di layar ini. Jadi apa hubungannya? Nah, jadi kedua data tersebut ini sangat berhubung karena mereka berdua itu dapat melengkapi satu sama lain.
sama halnya seperti ketika kita belajar, ketika kita hanya melihat gambarnya saja tanpa adanya informasi, pasti kita akan kebingungan gitu. Kayak kita lihat ini pulau apa, kalau tidak ada data atributnya atau tabel informasinya, kita ini tidak bakal tahu ini pulau apa ya, ini pulau apa. Tapi dengan adanya bantuan data atribut, kita bisa melihat jadi ini yang misalnya yang pulau 1 ID-nya itu 101. Itu ternyata namanya Kabupaten Kolaka. Terus keterangannya dia itu masuk di kabupaten. Nah, seperti juga yang 108 yang abu-abu. Ini kan kota Bau-Bau. Maka di sini untuk nama kabupaten atau kotanya masuk Bau-Bau, sedangkan keterangannya dia itu sebagai kota. Nah, jadi apabila juga hanya memiliki data atribut, kita cuma tahu nih datanya bagaimana, tapi kita tidak tahu bagaimana bentuk petanya, bagaimana bagian mana ini kota Bau-Bau, terus bagian mana kota Kendari, bagian mana ini Muna. Kan dengan adanya data spasial kita dapat melihat secara langsung letak geografis pulau-pulau yang ada pada tabel informasi. Jadi menurut saya data atribut dan data spasial ini sangat berguna sekali karena mereka berdua dapat membantu kita dalam mencari informasi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.